Iblis kan menipu pandangan manusia. Mana mungkin orang mati bisa kembali? Makanya ada sebutan korin. Iblis yang menyerupai manusia. Korin kan menyerupai. Iya. Orang mati itu tidur apa disiksa, itu pendapat itu yang benar yang mana, Mbak? Orang mati kan dia banyak salah, Iya. disiksa kubur, Iya. ataukah kemudian dia tidur sama-sama ada di Quran? Kira-kira Ya disiksa, falam adabun alim, jelas ada siksa di situ. loh, kok katanya seperti orang tidur, maksudnya bagaimana itu, Mbak? Itu kan otak-atik. Di Quran ada kayaknya. Ayat mana? Oh iya, nanti saya lupa tadi. Ayatnya mana? Cuma dalam hadis Nabi, Ya. orang yang menghafal Al-Quran dan tidak pernah batal itu akan utuh jasad dan pakaiannya. Bukan berarti jasad dunia ini yang utuh, jasad dunia pasti hancur. Kenapa orang yang suci tidak pernah batal dan hafal Al-Quran jasadnya utuh? Karena mereka dimuliakan oleh Allah, diberikan jasad yang baru dan diberikan kemuliaan, tidak disiksa ya jelas utuh. Kalau disiksa ya jelas hancur. Cuma ini saya perlebar, apa sih orang yang nggak pernah batal? Apa sih orang yang hafal Al-Quran? Bukan hafal 30 juz, bukan. Hafallah dengan kelakuan kita. Takdir kita itu sejalan dengan Al-Quran. Makanya di era Kanjeng Nabi ada asbabun nuzul. Setiap peristiwa yang dilakukan Nabi, di situ turun ayat, disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kita pun manusia, setiap ada takdir itu pasti kembalikan ke Allah, itulah Al-Quran kita. Iya. Ini penting saya tanyakan, Mbak, karena sampai saat ini siksa kubur itu menurut saya nggak logis, nggak realistis, makanya saya tanyakan terus gitu. Iya, tapi juga kan sudah jelas ada siksa kubur untuk orang yang tidak iman. Kita mau membantah apalagi, itu hanya Allah. Banyak tafsir soalnya, Mbak. Oh silahkan, mereka mengetahui, iya. silahkan. Lah makanya kan banyak tafsir itu Iya. tadi, tergantung, kan nggak bisa dipaksa juga sih. Iya. Saya nggak suka pakai bajunya panjangan seperti itu, saya sukanya ya kaosan seperti ini Iya. gitu loh. Makanya tafsir kan yang menafsiri manusia, dan tafsir saya pun nggak ada di kitab tafsir yang menafsiri bahwa lahmul khinzir itu sifatnya manusia yang hanya mementingkan mulut dan perut, tidak sadar dengan yang memberi, nggak ada. Iya. Saya diberikan Allah kefahaman di situ untuk kelakuan saya, bukan untuk mensifati orang lain. Kalau saya sampai begitu berarti saya diharapkan oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan. Oke. Mbak, kalau maksudnya hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka, itu Iya. maksudnya bagaimana? Itu kan bahaya itu. Mamal hayatnya ilailahipun walahun. Memang kita itu panggung sandiwara. Iya, Dunia maksudnya itu panggung gini, sandiwara. kalau dia paham bahwa ini adalah panggung sandiwara, Iya. dia nanti kan akan seenaknya sendiri ya. Lah, Iya. nggak dolanan tok kok pacare wong nggak gasak, ngono kan, Mbak. Akhirnya kan begitu. Gimana? Tapi gitu? dalam surat Al-Muluk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup liyabluwakum, untuk dimintai cerita kita, untuk melakukan takdir Allah, cobaan ujian-ujian Allah. Ayyukum ahsanu amala, mana yang kamu anggap lebih baik untuk menuju aku. Kita semua bertanggung jawab membawa hidup kita. Pada akhirnya kita, begitu kita mati, kita ditanyai oleh Allah melalui malaikat. Sini kamu sini. Sekarang kamu sudah mati. Saya tarik dari hidup kamu bawa kemana hidup kamu? Yang menurut kamu itu baik itu mana? Adakah yang untuk menyembah aku? Kan jelas. Iya. Kita hanya diminta cerita semua. Mas Hendra, misalnya saya, Mbak No mati, ceritanya pernah di Shangri-La syuting, cerita-cerita orang mati semua meninggalkan cerita. Nah, dari cerita hidupnya itu, adakah yang dibawa pada akhir hayatnya menuju Allah kah dia? Iya. Oke, Mbak.
katanya pernah punya pengalaman diskusi terkait dengan apa, ditanya orang terkait dengan iblis tidak terima dengan Adam itu. Iya. Gimana itu Bano? Lokasinya di mana lokasinya? Logis. Kan iblis disuruh Allah, diperintah Allah untuk tunduk pada Nabi Adam, gak mau. Dan di situ karena iblis merasa lebih baik penciptaannya. Iya. Kalau saya dikala ayat itu saya memunajat ke Allah, apa ya Allah maksud dari ini, untuk searah saya ke panjenengan ya Allah. Di situ ada bahasa, kalau saya sampai merasa lebih pandai, merasa lebih kaya, merasa lebih dari orang lain, berarti kelakuan saya iblis. Saya bukan manusia, saya iblis. Iya. Nah, di situ ayat selanjutnya Allah melarang makan buah khuldi. Buah khuldi itu buah kan di atas. Iya. Ya. Nah, di situ di saat iblis nggak pernah putus asa, di saat kita sudah murni ke Allah, iblis tidak putus asa untuk menggoda kita dengan buah khuldi. Apa buah khuldi? Pujian manusia ke saya, sanjungan, hebat, pandai. Bila saya terperosok ke buah khuldi ini, sanjungan ini, saya hancur iman saya. Hidup saya hanya untuk ke Allah. Kalau saya mensifati, Al-Quran bahasa sifat, mensifati ayat itu. Kalau hanya diceritakan, iblis gak terima, tidak terima, akhirnya diusir Allah. Apa membawa iman, apa membawa kekelakuan kita? Al-Quran untuk dilakukan, untuk kelakuan kita, untuk sifat kita ke Allah, bukan untuk dongeng. Lebih baik membaca dongeng kancil nyolong timun daripada Al-Quran hanya untuk dibaca, tidak membawa iman, hanya untuk dongeng ke anak cucu. Menurut versi Mas gimana? Iya, oke Bano. Pertanyaan terakhir sebelum kita live habis ini Bano. Berbicara tentang Quran Jawa dan kepercayaan orang Jawa itu bagaimana Bano? Kita itu orang Jawa. Quran Jawa itu, Quran itu jujur kita ke Allah. Yang menciptakan bahasa itu Allah. Apa Nabi Adam dulu bahasa Arab kita nggak tahu. Allah hanya menciptakan naluri, bukannya Allah itu menyebutkan Adam ini buah jeruk. Itu kan penyampaian di ayat. Tapi Allah memberikan naluri pada Adam sebagai manusia. Oh, bila lapar makan ini. Nah, di situ Allah menciptakan suara pada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa menyebut, "Wes iki apelae, iki pelemae." Itu kan naluri. Naluri sebagai manusia butuh ke sesuatu. Jadi kita orang Jawa jangan munafik dengan Jawa kita, ya kita jujur dengan bahasa kita. Kalau memohon ke Allah, ya dengan bahasa yang kita mengerti. Ya Allah, jadikan anak saya orang yang iman. Itu lebih kita pahami daripada bahasa Arab, kita tidak mengerti maksudnya. Dan pengalaman saya pernah hadir di walimah kemanten, yang disuruh berdoa itu berhubung sok Arab, padahal tidak mengerti Arab, doa mantan menggunakan doa jenazah, Allah maghfirlahu warhamhu. Munafik, orang yang tidak jujur dengan bahasa yang dimengerti. Allah itu loh yang menciptakan segala bahasa. Orang Madura, ya bahasa Madura. Orang Padang, ya bahasa Padang yang lebih kita pahami. Masa misalnya Mas butuh apa, harus mencari kamus bahasa Arab dulu, kelamaan. Ya jujur lah. Misalnya Mas bisa bahasa Inggris, dialog tiap hari dengan keluarga bahasa Inggris, spontanitas bila kebentuk ya kejar tuang lah, hancur. Jujur Jawanya keluar, iya enggak? Itulah asli kita, orang Jawa, bukan orang Arab. Masa kebentuk dia bahasa Arabnya meso apa ya? Oke Bano,
Kalau misalnya ada orang non muslim Bano, Iya, jadi pemimpin iya. dan dia bangun masjid, gitu gimana menurut panjenengan? Ya nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita itu rukun, yang rukun. Kalau memang harta mereka bisa dimanfaatkan untuk ibadah orang lain, ya silahkan. Iya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, nggak usah bikin keributan. Nggak mungkin Indonesia dibentuk dengan negara agama salah satu agama, nggak mungkin. Percuma orang dibom. Orang makan kok dibom hanya karena ingin membantu Allah. Allah kok dibantu, lucu. Allah nggak pernah butuh bantuan. Tuhan kok dibela ya? Iya, Quran. Kanjeng Nabi aja nggak pernah membela agama. Kanjeng Nabi itu nggak pernah agama. Mengapa Kanjeng Nabi berperang? Dia membela para sahabat dengan dari serangan orang-orang kafir yang membahayakan sahabatnya. Kalau orang kafir itu tidak membahayakan sahabatnya, ya dibiarkan. Allah kok dibantu, lucu. Iya. Tolong angkat gunung itu. Terus kalau misalnya ada pernikahan tapi kemudian beda agama nih Mbah, kalau berkaca dari penjelasan jenengan di awal tadi kan sebenarnya yang bikin orang selamat kan ketika dia berketuhanan, bukan beragama. Berarti kalau ada orang nikah beda agama harusnya kan boleh, kalau beda Tuhan barangkali jadi masalah. Iya. Gitu ya. Misalnya kalau memang bertuhan sama-sama ke Yang Maha Esa, saya berani menikahkan dan bertanggung jawab dengan keabsahannya. Walaupun negara tidak mengakui, tapi saya bertanggung jawabnya ke Allah, bukan negara. Berhubung ini negara hukum, ya kita patuhi hukum. Daripada cari rame, kita gak cari rame. Seumpama saya pribadi berani bertanggung jawab menikahkan dia. Walaupun di situ di Al-Quran wala tangkihul musyrikina, yang diharamkan itu kita menikah orang musyrik. Makanya Al-Quran Allah pun misuwi wong musyrik. Ada ayatnya Allah misu itu ada. Ada ya? Ada. Al-musyrikun najasun. Orang musyrik itu najis. Karena bahasa Arab nggak ada bahasa jancuk. Kalau ada jadi jancuk. Iya. Oke Mbak. Jadi itu perbincangan kita dengan Mbah No, teman-teman semuanya. Sekali lagi kalau teman-teman ada yang berkeperluan khusus dengan Mbah No, ini saya kasih nomor asisten beliau ya. Sebentar. Jadi nanti teman-teman bisa langsung WA saja. Silakan di WA langsung ya. Nomornya 0822 6526 5029. Saya ulangi, nomor WA-nya 0822 6526 5029. Di beliau termasuk orang yang tulus dalam pengobatan dan lain sebagainya. Ini asistennya namanya Mas Yuda. Ya, Mas Yuda namanya. Jadi Mas Yuda. Oh iya Mas Yuda. Ganti engkong.